بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kue talam buatan Buk Camat dibawa ponaan pergi mengaji. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sudah buka? Sudah makan pempek kapal selam? Belum. Kaget ronde kedua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita tahun ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan edisi 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat merampungkan satu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya hingga dipertemukan dengan Idul Fitri 1445 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, kedua kita, panutan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah bahagian dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Saya di salat Isya tadi membaca Quran surah Al-Baqarah 183 ya. Dan selanjutnya. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian kita tahu kalau sudah masuk bulan Ramadan itu menjadi ayat yang populer ya. Pasti sering kita dengar. Kenapa? Karena pembahasan puasa Ramadan di kitab suci Al-Quran cuma ada di Al-Baqarah 183 sampai 187. Tak ganti ayat yang lain. Nah tadi di ayat pertama kita sudah mendengar ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan puasa Ramadan. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian dalam ayat ini menyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Puasa Ramadan maksudnya. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kita sudah sama-sama tahu. Dan kita sebagai orang yang beriman ya, merasa terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena ayat ini termasuk ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya salah satu ciri ayat Madaniyah itu adalah Ya ayyuhalladzina amanu.
Kalau ayat-ayat Makkiyah itu biasanya ya ayyuhan nas, ya bani Adam, dia sifatnya masih umum. Karena Nabi di kota Makkah itu masih menyebarkan dakwah, ya, mengajak orang untuk beriman. Maka panggilannya ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Nah, setelah banyak yang beriman, ya, Rasulullah hijrah ke Madinah, makanya turun ayatnya adalah panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita merasa terpanggil Bapak Ibu sekalian, ya, karena kita merasa orang yang beriman, kita terpanggil dan kita melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, yang hendak kita bahas adalah puasa yang kita lakukan atau puasa yang Allah wajibkan kepada kita ini, itu juga pernah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa oleh Allah. Cuma syariatnya berbeda. Ya. Jadi berdasarkan riwayat Mu'az bin Jabal, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud, Atha, Qatadah, kemudian Ad-Dahhak bin Muzahim, ya, bahwa orang-orang terdahulu itu puasanya diwajibkan cuman 3 hari setiap bulan. Jadi kalau 3 hari setiap bulan, 3 dikali 12 itu jatuhnya 36. Nah, ketika Rasulullah hijrah, pada tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan itu diwajibkan, ya, kepada umatnya Rasulullah, maka kewajiban yang 3 hari puasa setiap bulan itu dinasak. Kalau bahasa agamanya dinasak, dihapuskan. Dan syariat puasa 3 hari setiap bulan itu Bapak Ibu itu sejak dari Nabi Nuh sampai ke nabi-nabi yang lain, sampailah kepada Nabi Muhammad sehingga dinasak menjadi puasa Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, itu berfirman juga di dalam surah Al-Maidah ayat 48, ya. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi kata Allah, setiap umat itu telah kami kasih aturan, syariat yang jelas. Dan kalau Allah menghendaki hanya satu umat saja di dunia ini, maka Allah bisa. Tapi Allah sengaja ciptakan berbanyak-banyak umat, liyabluwakum, supaya kita itu saling berlomba-lomba. Dan ujungnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar berfastabiqul khairat. Jadi Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan yang sedang kita jalani ini itu juga adalah berlomba-lomba dengan umat-umat yang masa lalu, termasuk juga kita berfastabiqul khairat dengan sesama kita. Ya. Kalau umat masa lalu puasanya 3 hari kali 12 36. Kalau misalnya kita cuman melaksanakan ibadah puasa Ramadan baik, puasa Ramadan jumlah harinya berapa? 29 atau 30 hari. Maka banyak yang mana? Umat terdahulu apa? Kita. Umat terdahulu. Berarti dari sisi bilangan kita sudah kalah. Makanya Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita, ya, supaya kita sudah selesai puasa Ramadan, itu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Sehingga kalimat hadisnya berbunyi, man shoma Ramadan summa atba'u sittam min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti puasa 1 tahun. 30 hari Ramadan ditambah 6 hari Syawal, berarti jumlahnya 36. Sama seperti umat yang lalu puasa sebanyak 36. Tapi bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau umat yang dahulu, ya, itu tidak pernah nyingok hilal. Nah, kita ini nyingok hilal. Ya. Ada yang pakam, geran nyingok hilal ribut. Besoknya tidak puasa. Cak iya nian, wah apa dia Muhammadiyah ini. Hapus ke Muhammadiyah lah. Emang duluan siapa yang lahir, dia atau Muhammadiyah? Ya, tidak boleh. Jadi sesuai dengan keyakinan kita.
Jangan kita ribut-ribut masalah hilal, tapi tidak puasa, ada lemak. Yang ketiga bedanya adalah umat masa lalu itu tak kata yang namanya Lailatul Qadar. Sementara puasa kita di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar yang amalannya kalau kita beribadah bertepatan dengan malam itu, maka sama seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dibagi 12 itu lebih kurang 83 tahun. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad ini umurnya antara 60 sampai 70 tahun, pendek-pendek dibanding ke umat-umat terdahulu, tapi dengan keutamaan Lailatul Qadar, maka amalan ibadah yang dia peroleh, pahala yang dia peroleh, itu bisa lebih banyak dari umat-umat terdahulu. Nah, di ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita puasa. Tujuan utama puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang muttaqin itu Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat ini yang pertama, dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, di puasa Ramadan ini, kalau puasa kita ingin menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita disunnahkan untuk berbanyak sedekah di bulan puasa ini. Ya tak? Kelilingan, celengan tadi keliling ya. Jangan lewat-lewat diisi, Pak. Ya. Doa usah besar-besar. Yang penting konsisten. Tiap malam 5.000, tapi tiap malam. Jangan malam pertama 5.000, sudah itu tidak ada lagi. Ya. Atau 100.000 malam pertama baik. Malam selanjutnya libur. Ketemu lagi pas Idul Fitri. Yang penting konsisten. Yang penting ikhlas. Walaupun jumlahnya sedikit ya. Lebih besar lagi, lebih bagus ya. Daripada sedikit ikhlas, lebih bagus banyak tapi ikhlas. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang gemar bersedekah. Bahkan beliau tambah gemar bersedekah lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Dan di puasa Ramadan ini kita juga dianjurkan agar kita mampu menahan amarah kita. Ya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kalau ada orang yang mencela kita, inni shaimun, kasih tahu aku ini lagi puasa. Maaf aku lagi puasa. Tapi tidak usah dilawan. Dan yang ketiga ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di bulan puasa ini juga kita juga dianjurkan untuk memberikan maaf kepada saudara-saudara kita dan kita sendiri yang mungkin melakukan kesalahan, ya, untuk saling memaafkan di antara sesama kita. Kesimpulannya adalah tidaklah orang yang berpuasa itu mengarahkan kepada ketakwaan kalau dia tidak melakukan atau gemar bersedekah. Tidaklah orang yang berpuasa itu mendekati ketakwaan kalau dia belum mampu menahan amarahnya. Dan tidaklah orang yang berpuasa itu mendekati ketakwaan kalau dia belum bisa memaafkan kesalahan sesama saudaranya. Itu adalah message-nya. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan puasa Ramadan yang kita kerjakan di tahun ini bisa membuat diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disampaikan di atas tadi. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong jangan dilaporkan ke polisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.